Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Lutita Lukluil Maknun Syawalia, Pasha Agung Syahfitri, Andriansyah, dan Muhammad Raul Putra Suhasmi. Dan saya sendiri, Akbar Muhammad Cesar, selaku moderator yang akan membawakan presentasi ini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana perkembangan sistem periodik unsur menurut beberapa ilmuwan. A. Ahli kimia dari Arab dan Persia. Para ahli kimia dari Arab dan Persia awalnya mengelompokkan zat-zat berdasarkan sifat logam dan non-logam. 1. Antoine Lavoisier pada tahun 1789. Lavoisier mengelompokkan zat-zat yang dipercaya sebagai unsur seperti cahaya, kalori, dan beberapa senyawa berdasarkan sifat kimianya menjadi gas, non-logam, dan tanah. Yang kedua, John Dalton pada tahun 1808. Dalton mengemukakan bahwa unsur dari atom yang berbeda mempunyai sifat dan massa yang berbeda. Massa atom diperoleh dari perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Berangkat dari teorinya itu, Dalton mengelompokkan zat-zat yang berupa unsur-unsur sebanyak 36 unsur. Berdasarkan kenaikan massa atomnya, daftar unsur yang disusun oleh Dalton sebagai berikut. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Lupita Lutluil Maknun Syawalia. Padanya dipersilakan. Yang ketiga adalah John Jacob Berzelius yang menemukan teori ini pada tahun 1828. Dalam daftar massa unsur yang dibuat oleh Dalton, terdapat kesalahan penentuan massa atom unsur. Sehingga pada tahun 1828, Berzelius berhasil membuat dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur yang lebih akurat dibanding penemuan dari Dalton. Yang keempat adalah Johann Dobereiner yang menemukan teori ini pada tahun 1829. Pada tahun 1829, Johann Dobereiner mengklarifikasikan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya, yang disebut sebagai triad Dobereiner. Dalam aturan ini, bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan massa atomnya, kemudian diurutkan, maka setiap kelompok akan terdiri dari 3 unsur dan massa atom unsur yang di tengah adalah rata-rata dari jumlah kedua atom unsur yang di tepi. Dobereiner melihat hubungan antara ketiga atom ini, yaitu dengan merumuskan rumus masalahnya adalah massa SR sama dengan massa Ca ditambah massa K per 2 sama dengan 7 ditambah 39 per 2 sama dengan 23. Yang kelima adalah John Newland yang menemukan teori baru pada tahun 1865. Pada tahun 1865, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Ia mengamati setiap pengulangan 8 unsur akan terdapat kemiripan sifat. Dengan demikian, berarti unsur ke-1 mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, demikian seterusnya. Newlands menyebutkan pengulangan ini sebagai hukum oktav. Kelemahan dari tabel yang dibuat Newlands ini adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Hal ini terjadi karena sifatnya yang sangat mirip. Setelah unsur-unsur yang lebih ditemukan semakin banyak, diketahui bahwa pengulangan sifat tidak selalu terjadi pada unsur ke-8. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pasha Agung. Kepada Pasha Agung, kami persilakan. Dilanjutkan pada nomor 6, Lothar Meyer pada tahun 1869. Pada tahun 1969, Lothar Meyer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat kurva volume atom versus fungsi massa atom. Dari kurva ialah mengamati adanya keteraturan dari unsur-unsur dengan sifat yang mirip dan menggunakan sifat unsur tidak selalu setelah 8 unsur seperti dinyatakan pada hukum oktav gambar sistem periodik Meyer. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Pengulangan sifat unsur membentuk kolom, sedangkan unsur-unsur dengan sifat yang mirip
terletak pada baris yang sama. Dilanjutkan pada nomor 7. Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Pada tahun 1869, Mendeleev membuat sistem periodik berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur-unsur dengan sifat yang mirip ditempatkan pada kolom yang disebut golongan. Sedangkan mengulangan sifat menghasilkan baris yang disebut periodik. Keulangan sistem periodik Mendeleev 1. Sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditentukan. 2. Sistem periodik Mendeleev merangkai sifat-sifat unsur yang belum diketahui. 3. Sistem periodik Mendeleev menyediakan satu kolom yang kosong pada grup 8. Kolom ini yang dapat berkembangnya berisi unsur-unsur gas mulia. Unsur-unsur ini sangat tidak reaktif dalam bentuk gas yang tidak berwarna dan tidak berbau dan dalam jumlah yang sangat sedikit di atmosfer. Kelemahan sistem periodik Mendeleev. 1. Adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan, misalnya Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. 2. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. 3. Kelemahan ini menyadarkan para ilmuwan bahwa massa atom tidak menentukan sekali di mana suatu unsur empatkan dalam sistem periodik. 8. Henry Moseley pada tahun 1913 setelah Rutherford menemukan muatan positif dalam inti atom pada tahun 1913. Ilmuwan Henry Moseley menemukan nomor atom suatu unsur dengan bentuk sinar X. Dari hasil penelitian tersebut, ia menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejak dengan kenaikan massa atom. Atas dasarnya penemuan tersebut, Henry Moseley menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Sistem periodik Henry-Moser, sistem periodik modern. Ini contohnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andre. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan sifat-sifat sistem periodik unsur. A. Sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dan non-logam untuk membentuk ion positif. Sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. B. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dan inti atom ke orbital elektron, ke elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektron. C. Kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri kanan bertambah hingga golongan 7A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raul. D. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom, dan seterusnya. E. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif.
Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. F. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin hanya sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.